Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Fajriati dari kelas D STIE STMB Bandung Business School dengan NPM 10219020. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi pendidikan agama Islam semester 6 untuk memenuhi evaluasi tengah semester. Yang ke-1 ada hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Yang ke-1 ada Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sebagai dengan fitrahnya, kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata Al-Insan dapat menunjukkan kepada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan, adapun proses penciptaan manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat atau dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir atau jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuan kepada Allah sebagai pencipta. Perubahan fungsi dan peranan fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu, bapak, atau lingkungan sosial, yang menjadikan manusia berubah dari fitrah kepada Nasrani, Yahudi, dan Majusi juga disebabkan oleh pengaruh ibu bapaknya. Fitrah yang dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Yang ketiga ada hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita juga perlu petunjuk Rasul. Yang keempat ada ibadatul shahih. Ibadatul shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Yang kedua ada ma'rifatul rasul atau mengenal hakikat Rasul. Yang dapat membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Yang membedakannya yaitu 1. Al-insan, manusia. 2. Nasab atau keturunan. 3. Jisim atau fisik. Yang keempat sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Yang ketiga ada wajibatul rasul atau tugas Rasul. Tugas Rasul yaitu 1. Mengembangkan risalah dakwah. Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq, mempelajari,
mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta Allah Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, Rasulullah SAW membimbing manusia tentang kahiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketiga, ada Rasulullah SAW bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayyah atau pedoman hidup. Tugas yang kedua ada iqamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Nah, yang keempat ada wajibuna nahwa rasul atau kewajiban terhadap Rasul. Keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, mengandung makna sebagai berikut, yaitu 1. Tashiduku fima akbar. Yang ketiga ada ijtanabu ma'anaha annahu atau menjauhi apa yang dilarang olehnya. Yang keempat ada lana budullah ila bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disampaikan. Yang keempat adalah nabudulaha ila bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan. Yang kelima ada nata izu itibar Rasul atau kewajiban kita kepada Rasul. 1. Ada al-imanu bihi atau beriman kepadanya. Yang kedua ada mahabbatuhu, mencintainya. Yang ketiga takdimuhu, mengagungkannya. Yang keempat ada adipa'u anhu, membelanya. Yang kelima mahabbatu man ahabbahu, mencintai orang-orang yang mencintainya. Yang keenam ada ihya'u sunnati, menghidupkan sunnahnya. Yang ketujuh ada ihsarus salawatihi alaihi, memperbanyak bersalawat kepadanya. Yang kedelapan ada ittaba'u manhajihi, mengikuti manhajinya. Yang kesembilan ada wirat satu risalatihi atau mewarisi risalahnya. Dan yang terakhir ada watuju ibar Rasul. Yang kesatu memperoleh mahabbatullah atau kecintaan Allah atau petunjuk Allah. Yang keempat memperoleh karunia mushabatul ahyai fil jannah, berkumpul bersama orang-orang pilihan di surga. Yang kelima memperoleh asy-syafa'ah atau syafaat di akhirat kelak. Mujawatur Rasul, berdampingan dengan Rasul. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.